membacanya. Entalpi sama dengan delta energi ditambah P kali delta P. Begitu ya. Sehingga boleh kita katakan nanti bahwa yang ini nak, delta E ditambah PP ini adalah Q. Jadi boleh nanti kita katakan di termokimia bahwa delta H sama dengan Q. Ingat ya, delta H itu adalah Q. Maka nanti kalau Bu Mei sebutkan kalor itu sama aja Bu dengan delta H. Ya, betul. Entalpi itu sama dengan energi enggak Bu Mei? Sama. Sama dengan energi, sama dengan kalor. Ya. Tapi usaha enggak dibahas di sini nanti usaha. Yang dibahas itu entalpi, kalor, energi. Dalam bahasa Indonesianya pakai energi, dalam bahasa kimianya kita sebut istilah entalpi. Oke? Itu nanti cara kita membuktikan, nanti ini mungkin bisa jadi muncul di soal ulangan ya. Cara membuktikan bahwa entalpi sama dengan Q. Cara membuktikan entalpi sama dengan Q. Ada 2 step ya tadi. Step pertama, kamu ketemu bahwa delta E sama dengan Q ditambah W. Ingat ya, itu syarat pertama. Syarat kedua tadi, kita ketemu bahwa delta E sama dengan Q. Syarat ketiga baru ke sini. Maka akan ketemu hasilnya delta H sama dengan Q. Udah ini? Biar saya hapus papan tulisnya. Sudah ya? Oke. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sudah mengerti atau sudah paham, Ibu lanjut. Nah, sehingga yang namanya entalpi itu terbagi menjadi 4. Silakan ditulis. Entalpi, saya udah masuk ke entalpi ya. Entalpi itu sama dengan kalor, sama dengan energi. Maka entalpi dibagi menjadi 4. Oke, entalpi dibagi menjadi 4. Ini tadi yang kita pelajari pembuktian rumus ini ya. Ada kok di PowerPoint-nya Bu Mei. Tapi di PowerPoint saya nggak dijelaskan dari mana. Dia hanya langsung menuliskan rumus. Makanya saya jelasin barusan. Oke, entalpi ada 4 anak-anak. Yang pertama, entalpi pembentukan. Baca deh di PowerPoint saya ada tuh. Entalpi pembentukan. Kan tadi kata Bu Mei ke kalian, entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Ingat ya, tadi kata Ibu, entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Nah, kalau dia pembentukan, nak, dia delta HF. Kenapa pakai HF, Bu? Karena berasal dari kata formation. Formation, formasi. Bahasa Indonesianya formasi. Bahasa Inggrisnya berasal dari kata formation atau formation. Bukan permission ya, tapi formation. Formation atau formasi bahasa Indonesianya. Makanya kamu buatlah istilahnya menjadi delta HF. Nah, nggak usah ditulis ya pengertian yang di bawahnya, pusing kamu nanti. Nggak usah ditulis yang kalimat yang panjang ini, boleh dibaca ketika membaca PowerPoint-nya Bu Mei, tapi saya singkat langsung, nak. Kan gini kan kalimat di sana, perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol, satu senyawa dari unsur-unsur paling stabil pada keadaan standar. Oke, kata kuncinya adalah dari unsur menjadi senyawa. Oke, unsur menjadi senyawa, itu aja taruh. Nggak usah terlalu panjang lebar, dari unsur menjadi senyawa. Unsur tanda panah jadi senyawa. Contohnya, di sana udah ada contoh ya, tapi saya tulis ulang. Karbon ditambah oksigen, O2, menjadi CO2. Benar nggak ini dari unsur jadi senyawa? Benar kan? Dari unsur menjadi senyawa. Terus entalpinya bertanda negatif. Entalpinya bertanda negatif. Entalpinya bertanda negatif. Kayaknya saya harus buat papan tulis deh. Oke, entalpinya bertanda negatif. Delta HF nanti tandanya negatif. Misalkan di sana tadi dicontoh negatif 393,5 kilojoule. Tadi kan lihat dong reaksinya di sana, C tambah O2, Ibu tulis di sini ya, menjadi CO2,
entalpinya delta HF-nya sama dengan negatif 393,5 kilojoule. Satuannya pakai kilojoule. Ingat ya, entalpi pembentukan tandanya negatif. Jangan sampai salah. Ingat ya, entalpi pembentukan tandanya negatif. Next ya, ingat ya tadi pembentukan itu, saya ingatkan sekali lagi nak, dari unsur menjadi senyawa. Gampang diingat kok, dari unsur menjadi senyawa. Next, poin kedua. Di PowerPoint juga ada, tapi saya singkat ya biar kalian mudah mengertinya. Entalpi penguraian. Entalpi penguraian. Entalpi penguraian itu simbolnya delta HD. Delta HD. D-nya berasal dari decomposition. Decomposition. Ya, decomposition. Jadi artinya mengurai, mengurai. Artinya dari senyawa jadi unsur. Senyawa jadi unsur. Oke, kita buat contohnya nak. Kita balikin yang tadi aja. Coba ya. Enggak deh, saya buat yang lain ya. SO2 menjadi S tambah O2. Delta H-nya, delta HD-nya positif. Misalkan Bu Mei buat positif 20 kilojoule. 20-nya dari mana Bu Mei? Itu saya karang ya. Kalau untuk contoh soalnya saya karang ya. Nanti di soal tuh ada kok sebenarnya. Cuman maksudnya Bu Mei biar cepat saya kasih contoh sesuai dengan yang saya pikirkan. 20 kilojoule itu contoh doang. Nanti jumlah angka-angkanya itu ada nggak di soal Bu Mei? Ada. Nggak usah khawatir, kamu ada kok di soal. Tinggal kita masukkan nanti. Ya, itu adalah decomposition ataupun penguraian senyawa jadi unsur. Yang ketiga, sudahkah ini? Saya lanjut poin ketiga ya nak. Saya lanjut poin ketiga. Kameranya jangan didekatkan Immanuel, ibu jadi takut. Entalpi, serem banget sumpah. Entalpi pembakaran. Ibu lanjut entalpi pembakaran. Nah, ini simbolnya nak, delta HC. C berasal dari combustion. Combustion. Combustion ini artinya terbakar ya. Combustion panas, terbakar, itulah artinya dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga kalau ini nak, di sebelah kiri ditambahkan O2 di dalam reaksi kimianya, di kanan menghasilkan CO2 tambah H2O. Itu selalu. Reaksi pembakaran itu di sebelah kiri selalu ditambahkan O2, di sebelah kanan menghasilkan CO2 tambah H2O. Contohnya Ibu buat ya, contoh. C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Tapi setarakan dulu ya nak. Di sini kan C-nya 3 nih. Di sini masih 1. Bu Mei tambahkan angka 3 di sini. Lihat deh saya setarakan. Hidrogennya di sebelah kiri kan ada 8. Sebelah kanan ada 4, ada 2. Maka saya tambahkan di sebelah kanannya ini jadi tambah 4. Tambahkan angka 4. 4H2O. Sehingga tambah 4H2O. Kemudian entalpinya lanjut ke sebelah kanannya ini ya. Nih yang saya tandain warna hijau, lanjut ke sini ya. Entalpinya misalkan delta HC, dia bernilai negatif. Misalkan negatif 70 lah. Negatif 70 kilojoule. Contohnya. Yang penting lingkarin, dia bertanda negatif. Ingat ya, pembentukan negatif, penguraian positif, pembakaran negatif. Jangan sampai tertukar. Ya, nggak boleh tertukar. Dan yang terakhir, udah nih? Yang terakhir adalah entalpi netralisasi. Bu Mei lanjut ya. Yang keempat, hanya ada 4 kok. Entalpi netralisasi. Netralisasi.
Simbolnya delta HN. Karena berasal dari kata netral. N itu adalah netral. N sama dengan netral. Nah, terus netralisasi, ini nanti coba kamu cari asam tambah basa. Reaksinya adalah asam tambah basa. Ini berhubungan dengan pelajaran kamu nanti di semester 2. Asam dengan basa akan dihasilkan garam, bukan garam NaCl ya, tambah H2O. Nah, contohnya nih, nah, asam ya, yang paling terkenal misalkan asam klorida, ditambah basanya natrium hidroksida. Hasilnya menjadi NaCl tambah H2O. Masih pusing ya sama reaksi-reaksinya. Nah, delta H-nya kamu buat, kalau dia netralisasi, lanjut delta H-nya sebelah kanannya, delta H-nya positif. Delta Hn sama dengan misalkan positif 50 kilojoule. Contoh ya, ini masih contoh. Delta H-nya sama dengan positif 50 kilojoule. Jadi ada 4 ya. Ada 4 jenis entalpi. Entalpi pembentukan, entalpi penguraian, entalpi pembakaran, dan entalpi netralisasi. Sebenarnya di buku kalian cukup lengkap. Saya baca-baca buku paket itu ada, tapi biasanya anak-anak ya zaman now itu tidak suka membaca buku. Saya tahu kok, sama kayak Bu Mei. Jadi lebih enak kita pelajari sendiri, terus kita buat catatan kita sendiri. Biasanya kalian begitu, saya taunya begitu. Ya. Oke, coba kita latihan. Ya, sampai di entalpi dulu. Saya ajari, coba kita latihan sedikit. Yuk, coba kita latihan ya. Misalkan Nina, ada soal demikian. Entalpi pembentukan dari CaCO3 katanya negatif 1207 kilojoule per mol. Kamu buat, ayo. Ini kayak gimana caranya? Kan formation. Paham kan formasi? Artinya dari unsur menjadi senyawa. Coba kalian pikirkan jawabannya gimana? Penulisan reaksinya. Ayo, ada yang bisa tebak kah? Ke formasinya, Bu. Iya, berarti kan dari unsur. Kan pembentukannya udah ada. Ca. Iya, Ca. Terus Ca apa lagi? plus CO3 Harus tarik dipisah. panah. Kan? CO3 Iya. udah molekul. CO3 udah molekul, Yolanda, nggak boleh. Berarti harusnya Ca tambah C tambah O2. Oksigen Tambah itu O2. selalu O2. Menghasilkan CaCO3. CaCO3. Delta HF-nya sama dengan negatif 1207. Ini jawabannya, kilojoule per mol. Jadi kita disuruh membuatnya. Apakah ini udah setara? Belum ya, Nak? Duh, saya kecilin dulu tulisannya. Jadi jelek nanti. Oke. Nih, berarti tambah Ca tambah oksigen tambah C tambah O2 menghasilkan CaCO3 karena delta pembentukan kan dari unsur menjadi senyawa. Delta HF-nya negatif 1207 kilojoule per mol. Oke. Ini kan belum setara nih. Oksigen 3, di sini oksigen mas 2 kali 3/2. Udah deh. Jadi soal nomor 1, kamu disuruh membuat entalpi pembentukannya. Entalpi pembentukan CaCO3, yaitu Ca tambah C tambah O2 menghasilkan CaCO3. Oke? Next ya, nomor 2. Sebentar ya, Nak ya. Saya pakai dulu waktu kalian 5 menit. Oke, nomor 2. Misalkan Bu Mei ketemu reaksi N2 tambah O2. Silakan kalian jawab ini titik-titiknya, terus delta HD-nya delta HF-nya Bu Mei buat negatif 30 kilojoule.
Ayo, silakan. Ada yang bisa jawab? NH2, Bu. Bentar. NH2 apa? Apa senyawa yang ada nitrogen dengan hidrogen? Yang ada senyawa kimia, yang ada nitrogennya, yang ada hidrogennya. NH2 pernah ada, Ibu ajarin? Kayaknya nggak ada. Enggak, kalau nggak salah NH4 atau NH3 ya? NH3. Kan kemarin baru belajar. Amonia, Bu. Iya, amonia paling sederhananya. Memang ada NH4, tapi kan kita paling sederhana amonia, NH2. Maka setarakan, Nak. Yolanda udah NH3, setarakan jadi berapa? Hanya jadi 3/2. Nanti nitrogennya di kiri 2 dikali 1. Oh, NH-nya itu jadi kali 2, terus hanya kali 3. Iya, kali 3. Iya, itu baru benar, Nak. Sulit kah? Tidak sulit ya. Tenang, masih Ibu ajarin kok nanti ya. Masih saya ajarkan di hari pertemuan selanjutnya mengenai membuat reaksinya. Ini masih pembentukan ya. Latihannya masih 2. Nanti Ibu lanjut lagi pas saya ajarin kalian pembentukan, penguraian, netralisasi, dan pembakaran. Belum semuanya. Oke? Saya rasa cukup. Jam saya udah selesai apa belum ya? Udah belum sih? Udah, Bu.